Semangat pagi, yuk ke TPS. Wah, kita sudah berada di agenda Podshow-nya Kipasan. Kali ini adalah agenda perdana kita, Podshow Kipasan. Kenapa sih kok semangat pagi? Jadi begini definisinya Bu, yaitu adalah semangat Prabowo Gibran, dan kita harus mengajak seluruh sahabat Kipasan untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari. Wah, sahabat Kipasan, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau, kenapa adanya Kipasan? Karena ada beliau. Beliau merupakan Dewan Pembina Kipasan yang pasti nggak perlu banyak saya jelasin, dan pasti sahabat Kipasan sudah pada kenal. Oke, kita sapa terlebih dahulu, kita sambut Ibu Putri Kuswisnawardani. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Bu? Baik, semangat pagi. Semangat pagi, yuk ke TPS. Iya. Baik Ibu, tanpa perlu berpanjang lebar, Iya. kita langsung saja karena sahabat Kipasan tadi pasti pada penasaran sekali nih kemajuan. Apalagi Pak Jokowi ya, Pak Presiden Jokowi sangat membantu adanya keberlangsungan Indonesia menjadi sangat cepat. Indonesia sangat maju dalam bentuk infrastruktur baik darat maupun digital. Nah, sekilas saya pernah mendengar ada paslon-paslon lain yang mengatakan ingin adanya perubahan. Dan Bu, kalau kita ketahui tentunya dengan adanya perubahan itu pasti sangat menimbulkan efek yang sangat besar. Yang pertama adalah ketidakpastian itu akan berhasil atau tidak, dan yang kedua itu adalah anggarannya akan terserap dengan baik ataukah tidak. Nah, Pak Presiden Jokowi kan sangat membantu sekali dengan adanya membantu sekali masyarakat Indonesia dengan kemajuan ini. Kira-kira Bu, apakah narasi keberlanjutan ini akankah penting di kemudian hari? Sangat penting ya. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Pak Jokowi sebagai seorang pimpinan negara dalam hal ini memiliki sebuah visi besar untuk Indonesia. Visi besarnya dituangkan dalam konsep Roadmap Indonesia Emas 2045. Jadi itu sudah tergambarkan dalam langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk mencapai Indonesia yang maju. Kebetulan Indonesia juga dikaruniai tidak hanya ya kita ketahui ya kita punya sumber daya alam yang luar biasa melimpah, yang perlu pengelolaan yang lebih baik lagi, tapi kita juga punya bonus demografi. Kita punya saat ini anak-anak muda milenial dan Gen Z yang jumlahnya mayoritas. Ini merupakan sebuah berkat dari Tuhan ya, bahwa kita bisa menggunakan sumber daya ini untuk memajukan bangsa kita sesuai dengan roadmap yang sudah ada. Jadi kalau setiap kali ganti pimpinan itu kita berubah lagi, maka kita mulai lagi dari awal lagi dan menata kembali. Tapi kalau kita ya istilahnya seperti perusahaan, kita sudah punya plan 5 tahun, plan 10 tahun, kita tinggal menerapkannya. Memang di awal-awal pelaksanaan daripada roadmap itu pasti tidak bisa secepat itu, karena dalam hal ini juga menata ulang, menyiapkan infrastrukturnya, seperti tadi dikatakan infrastruktur darat dan udara ya, menyiapkan orang-orangnya. Kita punya generasi muda milenial, Gen Z, tetapi mereka juga harus dibekali, tidak bisa hanya dilepas demikian saja. Nah, itu kan perlu ditata. Nah, dalam pemerintahan Pak Joko Widodo 9 tahun kemarin, penataan itu sudah mulai dilakukan. Nah, harapannya penerus ke depan ini melanjutkan, tinggal menggas ya, kalau istilahnya yang digunakan oleh Mas Gibran adalah melanjutkan dan mempercepat serta menyempurnakan yang belum sempurna. Wow, itu keren banget sih. Iya. Keren sekali. Jadi saya sangat sependapat Bu, ibaratnya kalau kita sudah berada di universitas, masa kembali lagi ke masa SD. Dan itu tentu sangat-sangat susah sekali pastinya masyarakat Indonesia untuk beradaptasi. Dan jangan dipikir ya,
Pak Presiden Jokowi itu sangat membantu di saat pandemi COVID-19. Indonesia itu salah satu negara yang cepat beradaptasi dan sangat luar biasa sekali. Nah Bu, melihat itu animo masyarakat sangat tinggi sekali dan sangat banyak sekali yang yakin bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran akan melanjutkan kerja-kerja dari Pak Jokowi ini, melanjutkan program-programnya beliau. Apakah kira-kira Ibu sependapat dengan masyarakat pandangan ini seperti itu Bu? Sangat sependapat. Karena apa? Karena Pak Prabowo menjadi bagian dari kabinet Pak Jokowi. Jadi sudah ikut paling tidak 4 tahun lebih ini menggali pemikiran-pemikiran beliau kan, dapat pengarahan dari beliau. Jadi apa yang menjadi visi dan misi dari Pak Jokowi itu beliau sudah serap. Nah tentunya kalau Mas Gibran sebagai putranya tentu melihat ayahnya juga ya, ketika Mas Gibran memimpin Surakarta Solo ya, itu juga pasti walaupun punya style sendiri, setiap orang punya style manajemen sendiri, tetapi juga mendapatkan inspirasi dari ayahnya. Dan memang luar biasa Mas Gibran ini tentunya sebagai anak muda, konsepnya beliau terinspirasi oleh ayahandanya, tetapi bisa mengembangkan dengan cara yang mungkin lebih cepat, lebih digemari oleh anak-anak muda. Tentunya Solo begitu kreatif sekarang ya, memberikan kesempatan kepada anak muda untuk berkarya. Gitu. Banyak program-programnya yang seperti itu. Ya, kalau melihat Mas Gibran tentu sangat menarik sekali karena saya sebagai mayoritas milenial dan tentunya banyak sekali kawan-kawan saya juga Gen Z, dan itu sangat membantu sekali dengan hadirnya Mas Gibran pastinya Bu. Apalagi kalau melihat kita sebagai anak muda juga punya hak yang sama. Kalau bicara kemarin masalah yang lain-lain itu tentu saya berada di garda terdepan karena saya sangat setuju dengan Pak Prabowo yang sudah memilih Mas Gibran. Itu artinya kolaborasi generasi. Betul. Dan juga kemarin Bu sempat ramai sekali yang saya sangat kecewa. Mas Gibran itu dianggap anak bau kencur, dianggap anak masih kecil, belum mampu dan lain-lain. Padahal kita yakin ya di era teknologi tentu butuh anak muda yang memang lahir di era teknologi seperti itu. Nah, kalau melihat Mas Gibran dengan simbolnya yang muda, padahal kalau kita lihat daya kampanye sebelah juga dimudah-mudahin. Nah, kita nggak tahu tuh apakah pandangannya juga masih seperti anak muda ataupun tidak. Tapi di balik itu Bu, yang sangat menarik adalah Ibu juga cukup sangat dekat dengan Mas Gibran. Boleh dong Bu tahu sisi lain dari Mas Gibran? Kenapa kita juga mau tahu? Kita yakin semua bahwa Mas Gibran sangat mampu karena udah dilihat ya dari kota Solo yang kecil yang sangat sulit untuk dibangun, tetapi bisa sangat berhasil dan sangat maju. Pastinya saya pribadi juga ingin dong Mas Gibran bisa hadir di kota-kota dan kabupaten lainnya. Tapi sebelum itu Bu, boleh dong spill nih, apa saja sih kelebihan Mas Gibran yang belum kita tahu Bu? Ya, saya melihatnya bahwa pertama beliau berangkat dari sebuah keluarga yang kita tahu keluarga Pak Jokowi ya, itu mau tidak mau ada pengaruhnya besar ya. Saya sendiri mengalami bahwa keberadaan ibu saya berkiprah di masyarakat itu juga memberikan inspirasi kepada saya. Tentu saya punya style sendiri ya, tetapi memberikan inspirasi kepada saya untuk bergerak, berbuat sesuatu untuk masyarakat juga. Dan ini saya yakin Mas Gibran juga pasti mau tidak mau, suka tidak suka, melihat ayahnya dari kecil hingga sekarang itu memberi inspirasi yang besar kepada dia. Dan salah satu yang saya lihat bahwa concernnya terhadap satu generasi muda tentu saja karena beliau adalah bagian dari generasi muda itu. Kedua, kepada masyarakat kecil. Ketika kemarin saya mengajak ke pasar tradisional, itu beliau sangat enjoy. Saya seperti napak tilas ketika membawa Pak Jokowi tahun 2011-2012 keliling Jakarta ke pasar ikan, nelayan dan sebagainya. Mirip seperti itu. Beliau berdua sangat perhatian, betah berada di sana, betah ya.
Firna. Jadi beliau sampai minta maaf Bu, saya tuh kalau enggak saya harus ke Manado hari ini, siang ini, saya masih mau lihat-lihat, bicara-bicara dengan para pedagang ini. Jadi itu saya sangat percaya karena memang dari interaksi yang saya lihat di sana, beliau sangat memperhatikan, sangat ingin menggali dari para pelaku pasar ini untuk mendengarkan secara langsung apa saja masukannya dan apa saja keluhan mereka yang mungkin bisa diserap dan dijadikan program-program kerja Prabowo Gibran ke depan. Jadi ini salah satu yang tidak semua anak muda seperti itu ya Firna ya. Jadi memang ada flavor, ada rasa yang diciptakan atau dibawa oleh Pak Jokowi sebagai ayahandanya kepada anak-anaknya. Wow, ini betul-betul sangat menginspirasi untuk kita semua ya. Tentu Mas Gibran, saya jadi sampai tercengang nih Bu. Anak muda zaman sekarang dan itu patut sekali sangat dicontoh. Betul. Apalagi Bu, kalau kita melihat ada waktu di debat cawapres, Mas Gibran itu pernah mengatakan beliau tidak hanya akan membangun lapangan pekerjaan, tetapi menciptakan skill agar anak muda itu bisa membuka lapangan pekerjaan, dan itu sangat tinggi sekali. Kalau kita lihat di Google Trends ya Bu, bahwa anak muda sekarang tuh bukan tuntutannya itu kan bukan hanya membuka lapangan, bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi tuntutannya itu membuka lapangan pekerjaan. Dan ini yang tidak dipikirkan oleh paslon lain seperti itu. Dan Mas Gibran memiliki pandangan ke arah sana, dan ini sangat luar biasa sekali Bu. Nah, kira-kira Bu, jika terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran, kalau saya sih yakin ya, sekali putaran nih, saya yakin banget kalau melihat animo ya, karena Mas Gibran adalah representasi dari generasi milenial dan Gen Z. Nah, menurut Ibu, jika mereka berdua terpilih, paslon 02 ini, akankah Pak Prabowo dan Mas Gibran akankah membangkitkan skill anak muda dan akan mengajak anak muda yang sangat banyak sekali di Indonesia ini? Mungkin Ibu boleh jelaskan. Ya, tentu saja. Kita bisa melihat apa yang Mas Gibran lakukan di Solo, ya, bahwa kreativitas dari anak muda itu dibangkitkan. Ada Solo Technopark untuk upgrade skill daripada anak muda. Ada Lokamanta kalau suka musik, suka menyanyi, suka apa, itu diberi peluang bagaimana bisa maju, bagaimana rekaman dan lain sebagainya. Jadi ini dari situ aja kita sudah bisa melihat bahwa memang sudah terpikirkan jauh ke depan oleh Mas Gibran bahwa untuk sebuah negara maju ya diperlukan pelaku-pelaku yang mandiri, UMKM yang semakin banyak gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara dunia usaha, lapangan kerja, industri, tidak hanya yang menengah dan ke atas, tetapi yang bawah ini, UMKM ini harus dibangkitkan, karena semakin banyak pelakunya, semakin kuat negara itu. Tidak tergoncang oleh krisis ekonomi dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui 3 tahun masa pandemi, dengan keputusan Pak Jokowi tidak lockdown, tetapi pembatasan besar, pembatasan kecil ya, makin lama makin terbuka, itu justru melahirkan banyak sekali UMKM di berbagai sektor ya, tidak hanya kuliner ya yang memang dibutuhkan, tetapi di berbagai sektor dan jasa. Jadi ya seperti itulah pengelolaan yang kita harapkan, dan saya yakin akan terjadi apabila Pak Prabowo dan Mas Gibran memimpin negara ini. Wow, keren sekali. Itu salah satu bentuk kolaborasi generasi, karena kita tahu nih dunia sudah diambang ancaman dan tentu butuh sosok figur Pak Prabowo yang memang sudah mumpuni ya, dan juga Indonesia dan dunia juga masuk di era teknologi, dan tentunya butuh sosok Mas Gibran yang pastinya gercep dan dia lahir di era teknologi. Pasti kita butuh sosok Mas Gibran yang memang bagaimana
kita ke depan harus seperti apa dan menciptakan skill-skill anak muda. Gak hanya omon-omon aja tuh kayak paslon-paslon yang lain, Mas Gibran tentu sangat peduli terhadap pengembangan skill anak muda. Dan mungkin Bu, kita sudah berada di sesi terakhir. Ini sangat menarik sekali. Boleh dong Bu, karena kita tahu Bu, swing voter ini masih lumayan, tetapi dengan adanya debat yang sudah terjadi 3 kali, tentu paslon 02 semakin unggul. Boleh dong Bu kasih statement sedikit supaya anak muda dan juga masyarakat Indonesia, utamanya ibu-ibu, mau dong bangkit ke TPS untuk memilih paslon 02. Ya. Jadi di akhirnya setelah kita melihat debat, setelah kita melihat masing-masing pasangan seperti apa, yang nomor 1 terpenting adalah eksekusi daripada kita membawa hak suara kita ke TPS ya. Jadi saya pesankan pada para ibu-ibu dan generasi muda ya, kalau Anda ingin masa depan Anda berada di tangan Anda sendiri, pergilah ke TPS ya, tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Memang saya lihat ada hari-hari terjepit long weekend dan sebagainya, tetapi sekarang pemerintah sudah memberikan kemudahan ya. Anda bisa vote di mana saja, kalaupun Anda pergi keluar kota bersama keluarga atau teman, Anda pastikan Anda sudah membawa surat pindah suara sehingga Anda bisa lakukan hak Anda itu dimanapun Anda berada. Ya, semangat, ambil kesempatan di tangan Anda sendiri. Masa depan Anda ada di tangan Anda sendiri dengan memilih 14 Februari 2024 yang akan datang, pilihan kepada paslon 02. Wow, hebat sekali. Jangan lupa sahabat Kipasan, 14 Februari bukan hanya hari kasih sayang, tetapi hari kasih suara. Dan juga semangat pagi, yuk ke TPS. Bye.